Tapi yang naik level saudara, artinya saya udah mulai khotbah saudara. Sebenarnya saya waktu itu enggak punya iman saudara. Saya ngomong aja berantakan. Kalau ngomong kecepatan saudara. Ya karena saya dulu pernah ditabrak saudara. Jadi itu saya trauma saudara. Jadi sampai sekarang tuh belum hilang saudara. Dulu SMA, naik motor, sama pacar saya saudara. Jadi pacar saya itu ketabrak saudara. Di Prapantai ditabrak, meninggal tewas saudara. Dan saya melihat badannya kegiles gitu. Saya melihat itu sudah dan saya berapa bulan nggak bisa hilang saudara. Ya kebayang terus tuh trauma saudara. Ya untung sayanya kelempar saudara. Jadi saya nggak kenapa-napa itu waktu saya SMA saudara. Jadi itu saya sempat nggak bisa ngomong saudara. Saya nggak bisa cerita sama siapa gitu saudara. Kejadiannya cepat ya, berapa bulan, setahun nggak bisa hilang saudara trauma. Dan sampai sekarang kadang-kadang kalau saya ada sesuatu saya gitu gemeteran. Ya, nggak bisa normal seperti itu saudara. Tapi Tuhan buat saya jadi kuat saudara. Sejak itu saya bilang Tuhan, saya cari Tuhan. Saya cari Tuhan, saya cari Tuhan saudara. Saya hatinya memang waktu itu dicari Tuhan, cuman belum ngerti saudara, nggak ada yang bimbing. Ya, terus saya mulai belajar ikut kalau di sekolah dulu ada persuruhan doa kita ikut saudara. Kemana saya mulai haus akan Tuhan saudara. Nah itu iman saudara. Saya dulu bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa dengar suara Tuhan enak loh. Bisa tahu yang akan datang. Dan itu terjadi saudara. Jadi punya iman. Ya, terus saya mimpi terjadi. Ya, nggak minta, mimpi terjadi saudara. Nah bagaimana kita bisa mengalami ini saudara. Ya, kita baca yang iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat selanjutnya. Oh iya. Saya baca, saya catat catatan saya. Yang ayat berikutnya ada iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus ya, tadi nggak ada ya Yakobus ya. Saya nggak tulis ya di situ. Oke, nggak apa-apa. Aduh, catatannya. Apa? Ya udah kita jalanin aja deh. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oh iya, Yakobus 2 ayat 26 di situ saya nggak tulis ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, bagaimana kita harus berbuat saudara? Oh kita nggak tahu dipimpin sama Roh Kudus apa roh yang lain? Nggak usah, engkau jalanin aja kalau itu sesuatu bagus. Saudara, orang yang sudah bertobat harus punya iman. Kenapa udah bertobat? Ponakan saya suka ledekin. Kita gini-gini suka ledekin saudara. Karena saya pernah salah. Gitu merek. Saya pikir Wings gitu. Saya pikir Kentucky. Saudara ternyata salah. Ternyata itu tempat dugem saudara. Namanya pendeta kan salah. Saya bilang yuk kita ke tempat ini. Ini restoran baru. Bukan saudara, itu tempat dugem saudara. Oh ternyata salah, dia suka ledekin kita gini-gini gitu. Kemarin juga saya kepik. Itu Tiger katanya. So nanti disensor. Terus teman saya bilang, oh itu kebun binatang. Teman saya anak Tuhan, oh itu kebun binatang. Kemarin kita ngurapin satu area saudara. Di PIK saudara ya. Ini Gracie Reed saudara. Dia suka punya koleksi mobil-mobil supercar saudara. Jadi kita ngurapin saudara. Saya udah dapat dan saya udah bilang ini nanti akan jadi daerah kekuasaanmu. Karena nanti dia gini-gini gitu sudah. Kita ngurapin. Saudara waktu di Surabaya kita ngurapin satu hotel. Ini dijual nggak laku saudara. Mau invest juga nggak bisa saudara. Jadi kita urapin setiap hari nih sama Chris. Berapa jerigen kita urapin. Seperti Bapak Gembala urapin tempat ini. Waktu saya pulang saya lihat Bapak Gembala. Wah ini pasti rame. Saya bilang pasti rame. Karena doa orang yang benar. Bapak Gembala itu hatinya murni loh. Wah beruntung deh ibu Gembala beruntung. Hatinya murni. Terus tidak serakah. Ya, tidak ambisi gini enggak. Tapi dia bilang terserah kalau Tuhan kasih buka. Itu yang bagus saudara. Karena kita tidak gimana saudara. Itu yang Tuhan kasih. Orang yang rendah hati. Saudara ya. Jadi ke situ kok ya. Nah terus udah gitu kita doain saudara. Hotel itu tahun depannya lagi. Udah ada orang yang invest beli sebagian sahamnya saudara. Dan saya gak bisa nginep lagi di situ. Saya waktu itu nginep berapa bulan ya? 2 bulan ya gratis. Karena kita pelayan di Surabaya, saya nginep gratis saudara. Dapat makan pagi gratis, bahkan minta 2 kamar. Karena Chris ngikut sama satu ponakan nyusul.
Liburan ke Surabaya nyusul. 2 bulan kita gratis. Tahun depannya Cimiming gak bisa ngasih karena pemegang sahamnya orang lain. Saudara, jadi kan gak boleh saudara. Seperti itu saudara. Nah kalau iman, ya kita harus melakukannya. Iman dengan perbuatan. Kalau kita udah bertobat, kita harus ngapain? Kita harus berbuat baik. Ya, terus kedua kita harus punya buah-buah roh. Saudara, perbuatan kita semuanya harus berubah. Ya, nah kalau ada buah-buah rohnya jangan cuma ngomong. Buah-buah rohnya kelihatan. Dari perbuatan kita kelihatan. Mereka melihat. Terus mereka jadi percaya. Dan kita juga harus bersaksi. Harus menginjil saudara. Kenapa nanti saya mau nih gereja ini penuh saudara. Kalau saya di Komsel saudara. Saya suka khotbah di Komsel saudara. Ada gereja ya saudara. Komselnya biarin nanti kalau gembala dengerin. Komselnya itu gak boleh orang lain khotbah, harus dari gereja dia. Tapi dia bikin di hari lain, orangnya sama tapi bilangnya khusus saya khotbah saudara. Jadi bisa saudara. Jadi kan perlu banyak. Nah kalau di Komsel saudara kita ajak orang. Ya ajak orang traktir. Ya bawa jiwa. Kalau gak bisa kesaksian bawa jiwa aja, ajak orang traktir makan. Ya. Chris juga punya Komsel tuh, full gospel dia. Anak-anak muda di sana. Ya, kita bawa. Terus kita juga harus belajar. Saudara, kita kenapa? Karena Tuhan mau lihat ada buah-buah pelayanan. Oh kita gak bisa Cimiming, rasanya saya gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong, ajak ke gereja. Cimiming saya gak bisa doa apa adanya aja. Pokoknya harus membawa jiwa. Saudara, kenapa? Karena nanti waktu di sorga ditanya. Berapa banyak jiwa yang engkau udah bawa ke Yesus. Saudara, kita gak bisa di zona nyaman. Ya, saya ketemu ibu-ibu sosialitas saudara. Dia bilang, Cimiming sekarang saya ngapain lagi, rasanya udah enak, udah di zona nyaman, tapi bosen. Saya bilang, ya umur berapa? 53 Cimiming, 53 saudara. Hidupnya nyaman. Pernah bawa orang gak ke Tuhan Yesus? Gak pernah Ci, gak bisa. Saya bilang, nanti ditanya, saudara, di sorga jangan bilang, oh pokoknya kita masuk surga. Enggak saudara, ada tingkat-tingkatannya saudara. Terus ada upahnya saudara. Saya percaya kalau Bapak Gembala, Ibu Gembala pasti dapat upah. Karena dia full. Menyerahkan hartanya untuk pelayanan saudara. Saya udah lihat itu saudara. Ya, menyerahkan hidupnya. Pak Gembala gak pernah ngapain full time saudara. Ya, saya tahu karena saya kenal udah lama menyerahkan. Saudara dia gak ngapa-ngapain. Saya cuma bilang, kalau kamu nanti di sorga, yang itu bisa melayani Tuhan, ya di sorga nanti dapatnya apa-apa. Kalau di sini kamu enggak. Saudara ada satu perumpamaan, saya gak tahu saya pernah khotbah di sini apa enggak. Ini udah mau masuk surga saudara. Udah jalan masuk surga saudara. Ya, ini dia dulu orang kaya saudara. Waktu di rumah orang kaya saudara. Dia tidak melayani saudara. Tidak melayani tapi dia tidak melakukan hal yang jahat. Dan dia percaya Yesus saudara. Jadi waktu dia percaya Tuhan Yesus, kemudian dia meninggal saudara. Waktu meninggal dia lihat saudara, itu siapa tuh, itu ada yang orang udah tua saudara. Dia naik sepeda ontel saudara, dia bilang kok dia naik sepeda sih mau masuk pintu surga saudara. Ya, terus dia lihat lagi, itu ada orang udah tua. Rasanya saya kenal nih siapa dia nih, rasanya saya kenal gitu. Terus Petrus yang sebelah dia dampingin bilang gini, oh itu Bapak Gembala. Oh iya, itu dia pernah minta sumbangan loh ke gereja saya. Ke gereja saya, ke rumah saya. Dia pernah diundang ke gereja saya khotbah tapi di tempat yang kecil. Terus dia pernah minta sumbangan ke rumah saya, terus saya kasih. Kok dia mobilnya naik mobil tapi Mercy, dia naik sepeda ontel terus dilewatin. Gembala ini naik Mercy saudara. Dia kaget, kok dia naik Mercy? Gerejanya kecil, di desa. Dia bahkan sering minta sumbangan kok dan saya ngasih. Terus kata Pak Petrus bilang gini saudara. Oh dia banyak memenangkan banyak jiwa. Dia 800 orang dia menangin. Lu gimana? Gerejanya kecil gimana menangin jiwanya? Oh dia tiap hari ke desa-desa. Dia nginjil. Dia kesaksian. Dia bawa kasih orang berkat. Ya berkat yang dari kamu. Dia bagi-bagi. Dia menangin banyak jiwa. Bisa 800 lebih. Kamu menangin jiwa berapa? Gak ada Petrus. Satu lagi saudara. Tiba-tiba dia lihat orang gondrong anak muda. Ganteng saudara. Bule. Wow hidungnya mancung. Wow ganteng sekali saudara. Naik mobilnya apa? Lamborghini. Langsung
si orang kaya ini protes lagi. Itu siapa? Masa penyanyi rock naik Lamborghini? Tuhan gak adil. Petrus bilang gini, shh, itu Tuhan Yesus. Bayangin saudara, Tuhan Yesus lewat, dia gak kena saudara. Saudara, mau masuk pintu surga aja masih ada iri hati saudara. Kita gak boleh gitu saudara, kita pelayanan gak boleh ada iri hati, pelayanan gak boleh ada saingan. Nah saya kembali lagi saudara, ibu sosial kita ini dia bilang, Ci sebenarnya saya tuh pengen nginjilin dia tuh Ci, dia tuh Buddha. Ya, gak pernah ini di satu arisan saudara, saya suka khotbah di arisan ibu-ibu saudara. Jadi mau iniin saudara, cuman dia suka saingan sama saya. Kosmetik apa-apa, jadi saya gak mau saudara. Gak boleh saya bilang. Kalau dia agamanya belum kenal Yesus, kamu harus kasihan. Kamu tuh gak, kamu udah diselamatkan. Dia belum. Nanti dia akan berterima kasih sama kamu. Oh tapi dia suka saingin saya Ci, kalau tas saingan. Kalau apa saingan, gak mau. Gak bisa saudara, kita kalau pelayanan gak boleh saingan saudara. Menginjil gak boleh saingan karena upahnya Tuhan yang tentuin saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga gak mau saingan saudara. Kalau gereja Tuhan bilang ada gembala, terus dia KKR di mana, ya udah itu bagiannya dia saudara. Bagian kita pokoknya menangin banyak jiwa. Semua sama, ya dapat upah, ya. Kita nggak usah jadi gembala kalau memang nggak dipanggil saudara. Jadi gembala berat saudara. Oh tadi saya udah bilang Bapak Gembala Pak Gembala jaga kesehatan nggak boleh capek-capek Pak. Gembala capek. Dengerin orang terus ngomong saudara ya. Dicurhatin terus. Capek saudara. Untung saya bukan gembala saudara. Kalau saya gembala saya bisa TBC saudara. Karena saya orangnya nggak sabar saudara. Saya penginjil. Kita harus menangin jiwa. Kenapa kita harus khotbah? Khotbahin orang. Atau harus ngomongin orang, harus kasih kesaksian. Kalau dia belum kenal Yesus, kita ceritain. Saudara paling enak cerita apa? Kalau ada masalah. Saudara, kalau saya, ibu-ibu saudara, ada ibu rumah tangga bermasalah. Nah waktunya, Miming gini-gini, udah pokoknya gini. Kita doa dalam nama Yesus. Karena cuma Tuhan Yesus yang bisa beresin masalah. Iya deh. Gak pakai nanya gimana-gimana saudara. Kita berdoa saudara. Setelah itu kita ajarin. Saudara, waktu kita ajarin kita harus jadi contoh yang baik. Kita harus berbuat baik. Kita tidak boleh pelit. Kita harus kalau bisa kita bantu dia saudara. Ya bantu sebisa kita. Seperti itu saudara. Jadi kita bisa menangin jiwa saudara. Ya, kita harus menangin jiwa. Kalau kita menangin jiwa, nanti Tuhan bilang apa? Tuhan akan membuat kita menjadi anak kesayangannya. Kita baca lagi ayatnya ada saudara. Kita baca di Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Saudara saya gak pakai, jadikanlah segala bangsa. Enggak, takut ayatnya bosan. Yang ini saudara ya. Saya suka cari ayat yang lain saudara. Keluaran 19 ayat 5. Ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang teguh pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, saudara. Seperti itu, saudara. Aduh, datangnya jangan telat, sayang. Itu teman baik saya. Ya, terus kita baca lagi. Nah, kita baca lagi. Tuhan bilang kita akan jadi kesayangan. Kita baca lagi Mazmur 96 ayat 3. Mazmur 96 ayat 3, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita cerita aja betapa Tuhan baik sama kita. Betapa begini, betapa hidup kita menolong. Kita harus cerita saudara. Sebab kalau kita tidak cerita, kita gak bisa ngajak orang percaya Yesus. Kita harus ngajar, Cimiming kita gak bisa khotbah gak apa-apa. Belajar untuk kesaksian. Belajar berbuat baik. Saudara, ya. Nah terus tadi Tuhan bilang kalau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Nah kalau kita mendengarkan firman kita baca ayat. Kita gak boleh cuma berdoa aja saudara. Kalau kita cuma berdoa aja hasilnya masih kurang saudara. Kita berdoa, kita langsung perbuatan melakukan yang baik. Kemudian kita membawa jiwa saudara. Sebab Tuhan bilang ya Tuhan perlu jiwa-jiwa. Saudara kalau kita udah diselamatkan. Kita harus lihat, aduh kasihan ini orang gak percaya Yesus. Hatinya harus seperti itu saudara. Karena kalau hatinya seperti itu, hatinya seperti Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa, maka kita akan berkenan sama Tuhan saudara.
Jadi sebenarnya kita nggak perlu doa peperangan gini-gini. Nggak perlu saudara. Masalah kita bisa lewat saudara. Karena kalau kita jadi anak kesayangan Tuhan. Tuhan akan beresin semuanya. Saudara kita nggak boleh di rumah. Di rumah nggak ngapa-ngapain berdoa aja. Ngapa-ngapain nggak boleh saudara. Kita nggak boleh zona nyaman. Kita berdoa. Tapi juga bertindak saudara. Ya, kita berdoa, terus kita mulai nginjil. Nginjilnya juga gak usah terlalu radikal. Lu gak percaya Yesus, kalau gak itu mati. Gak boleh saudara, pakai hikmat saudara. Ya, dulu papa saya sebelum meninggal, dia suka ngomongin saudara-saudaranya. Lu kalau gak percaya Yesus, lu masuk neraka. Karena dia udah bersemangat saudara. Itu saudaranya gak apa-apa saudara. Terus banyak menangin jiwa saudara. Kalau gak bisa menangin jiwa, Tuhan nanti tanya, berapa jiwa yang dibawa saudara. Nah, seperti perumpamaan tadi saudara, yang orang kaya ini cuma naik sepeda ontel saudara. Kenapa? Karena waktu itu dia gak menangin jiwa saudara, tetap sama tapi gak menangin jiwa saudara. Yang Tuhan mau, kita menangin jiwa saudara. Ya, tapi juga kita harus berbuat baik. Sebelum kita menangin jiwa, karakter kita harus benar saudara. Ya, kadang ada orang yang gini, Ci saya udah doain dia Ci, udah ngomongin tapi dia gak mau dapat. Gak boleh saudara. Kalau kita mau bawa jiwa kitanya harus sabar. Berdoa, berbuat baik, gak boleh gerutu saudara. Gak bilang, tapi dianya dablek Ci gini. Gak boleh saudara, harus tetap didoain, harus. Sebab apa yang kita lakukan, itu akan kembali lagi saudara. Akan ada tuaian saudara. Gak ada kalau kita sudah menabur, kita tidak menuai. Kita berbuat baik, kita akan menerima kebaikan. Kita mengasihi jiwa-jiwa, jiwa-jiwa itu akan datang sama Tuhan Yesus saudara. Ya, jadi gak boleh di zona nyaman saudara. Ya, kalau ada orang nanya, Ci doa saya begini-gini, doain. Udah sebenarnya harusnya kita naik level lagi, lebih dewasa. Gak boleh didoain sama pendeta, doain terus berdoa sendiri. Terus menangin banyak jiwa. Kenapa? Kalau udah menangin banyak jiwa, nanti masalah kita bisa lewat saudara. Masalah kalau dipikirin terus gak akan habis saudara. Waktu terus berjalan. Kita diam terus nangis di kamar tidur bergumul tuh gak bisa saudara. Kamu harus bertindak. Tuhan bilang gak boleh diam aja. Tuhan bilang bertindak. Berbuat baik. Cari jiwa-jiwa. Masukin jiwa-jiwa saudara ke sorga. Wah Cik susah. Enggak gampang saudara. Asal kita berbuat baik. Pasti banyak jiwa-jiwa suka saudara. Oh dia baik loh. Walaupun dia gak punya duit tapi dia baik saudara. Banyak seperti itu. Ayat yang terakhir. Kita baca lagi. Ulangan 28 ayat 1. Ya, ini kalau udah ada perkenanan Tuhan. Kalau udah kita melakukan semuanya. Kita gak mungkin di level bawah terus sudah Tuhan angkat kita saudara. Naik level. Tuhan bilang pasti naik level. Tuhan gak mau kita di bawah terus. Tuhan gak mau kita gak punya duit. Tuhan gak mau kita kerek. Tuhan mau kita diberkati. Tapi sampai kita berkenan sama Tuhan. Nah berkenan sama Tuhan ini gimana Ci Miming? Kita udah pujian penyembahan. Kita ada doa puasa. Oh gak bisa begitu. Doa puasa, pujian penyembahan oke. Tapi harus menangin jiwa. Karena harus ada upah. Kalau kita bekerja, menangin jiwa kita dapat upah saudara. Upahnya apa? Problem kita diberesin. Masalah-masalah bisa kelar. Ada terobosan-terobosan. Ada jalan keluar. Bahkan ada upah yang tidak disangka-sangka. Saudara. Saya pernah waktu itu kepengen sesuatu saudara. Saya kepengen banget. Saudara. Tapi saya gak bisa minta sama orang saudara. Saya orangnya gak pernah minta. Jadi saya bilang Tuhan boleh gak? Kalau saya minta gini boleh gak sih Tuhan? Saya ngomong boleh loh. Tanya gitu. Gak bilang Tuhan harus kasih. Kalau enggak saya gak mau itu. Gak boleh. Kita harus minta sama Tuhan. Ucapan Tuhan boleh gak sih? Saudara saya gak pernah. Orang ini gak terlalu dekat sama saya saudara. Satu hari dia telepon Ming, kayaknya Tuhan suruh aku apa? Saya langsung tembak. Saya butuh uang sekian, karena saya mau beli ruko, saya bilang gitu. Langsung ditransfer saudara, 500 juta. Dia tahu nih, saya kasih lihat WA-nya. Saya minta saudara, saya minta sama Tuhan saudara. Ci Miming kan itu kenal. Enggak saudara, kalau kita ketemu orang kaya, kalau pelit-pelit aja saudara. Enggak ada hubungannya saudara. Tetapi kalau kita minta dan Tuhan tahu kebutuhannya itu bagus, dikasih saudara. Nah Tuhan bilang apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini. Segala perintahnya apa? Salah satunya nih kita tuh masih belum nginjil. Kita harus menangin banyak jiwa, ini belum kita lakukan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mengangkat.
Kalau mengangkat berarti ya kita naik level lagi saudara. Ya, jangan bilang, oh karena kita pergaulan begini Ci. Oh gak bisa saudara. Ya, mau pergaulan gimana. Kalau belum waktunya gak naik level. Ya, tetapi kalau kita terus mau melayani Tuhan, terus cari banyak jiwa. Saudara, yang saya tekankan di sini adalah iman tanpa perbuatan mati. Ya, kalau kita beriman, kita harus banyak bawa jiwa. Terutama ke gereja ini saudara. Bawa jiwa, bawa saudara. Bawa jiwa saudara. Saudara kenapa? Karena kalau kita bawa jiwa, kita mungkin nginjil gak bisa, ya ngomong susah, bawa aja. Ya, menangin jiwa bagi Tuhan. Ada upahmu yang besar saudara. Ada upah, karena jiwa-jiwa itu penting saudara. Jangan bilang, oh dia gini-gini. Gak bisa saudara, seorang direktur gak bawa jiwa beda sama seorang gembala. Nantinya sama seorang pendeta, nanti di surganya beda saudara kelasnya. Beda saudara. Kita harus bawa jiwa. Kalau kita bawa jiwa, Tuhan berkenan, beres saudara. Enggak bilang, oh rekomendasinya terlalu lebih banyak. Enggak saudara. Pokoknya kalau kita berkenan sama Tuhan, gak usah dilihat manusia, oh saya udah bawa jiwa 10. Gak usah, pokoknya kita bawa jiwa, hati kita baik, menangin banyak jiwa, ada upah saudara. Cimiming kata ibu sosial itu, saya udah gini, udah begini. Terus saya bilang, kamu jalanin, bisa gak gitu? Gak bisa Cimiming, dia sayang nama saya Cimiming. Saya bawa tas Hermo, dia bawa tas Hermo lagi Cimiming. Saya beli sandal, dia beli lagi sandal. Saya bilang, oh gak bisa, anak Tuhan gak boleh saingan. Anak Tuhan gak boleh iri hati. Saya bilang, kalau kamu mau lakukan, umurnya udah 55, tahun depan 56. Kalau belum bawa banyak jiwa, saya gak tahu nanti di surga gimana. Saya gak nakut-nakutin saudara, kalau kita gak banyak bawa jiwa, upah kita di surga. Itu. Ada orang saudara, saya baca di satu buku saudara. Karangannya saya lupa. Dia anak muda saudara, hidupnya nyaman ya. Pokoknya dia ke gereja, berbuat baik enggak melakukan apa-apa saudara. Tetapi beda sama satu yang ibu-ibu saudara. Ini anak mudanya laki, ini satu ibu-ibu saudara. Dia cuma ibu-ibu yang jual nasi. Ya jual nasi di pinggir jalan saudara. Dia jual nasi di pinggir jalan. Tapi dia banyak, oh Pak kalau belum kenal Tuhan gini. Dia banyak bawa jiwa saudara. Waktu di sorga saudara, rumahnya kayak mansion yang ibu ini. Sedangkan yang anak muda ini rumahnya biasa saudara. Karena tidak melayani Tuhan. Dia cuma bilang, oh yang penting masuk surga. Enggak juga saudara, ada upah saudara. Tuhan mau, kalau kita cuma nyaman-nyaman aja sudah, kalau ada masalah ya Tuhan juga bukannya Tuhan nggak jawab. Karena dia tidak melayani Tuhan, tidak berkenan saudara. Bagaimana orang orang aja tidak dia orangnya begitu, apalagi Tuhan saudara. Tuhan selalu melihat hati yang mau bekerja untuk Tuhan. Ya, hati yang merendah, hati yang tulus saudara. Sekarang banyak bau jiwa saudara. Kenalin siapa aja, kenalin, bawa ke gereja gak bisa khotbah. Kalau gak kenalin saudara. Saudara dulu saya, waktu pertama kali bawa jiwa saya nginjilin kakek-kakek saudara. Saya lari pagi di rumah saudara, ada lapangan bola, terus ada kakek-kakek saudara. Saya bilang suk, ngomong-ngomong, saya ajakin ngomong saudara. Terus ada tukang bubur, dia makan bubur saya bayarin saudara. Padahal saya gak kerja loh saudara, gak punya duit loh, masih dikasih jajan. Tapi karena saya mau saudara, akhirnya dia percaya Yesus saudara. Ya, kita harus banyak bawa jiwa. Nah, kalau kita udah banyak bawa jiwa, nggak mungkin Tuhan nggak berjawab doa kita. Nggak mungkin Tuhan nggak beresin masalah kita. Ada orang yang udah berdoa, udah berpuasa, tapi dia nggak kurang bawa jiwa. Saudara, doanya lama, saudara nggak dijawab saudara. Saya ngomong begini karena saya udah melayani. Sekarang kita terus bawa jiwa. Bawa jiwa itu bukan tugasnya pendeta, bukan tugas gembala, saudara. Ya, tugas kita semua, saudara. Karena masing-masing di surga bukan cuma Bapak gembala yang dapat upah, oh nanti gini. Kita pun dapat, saudara. Jangan cuma hati baik, tapi tidak melayani, tidak melakukan itu seperti iman tanpa perbuatan mati, saudara. Ya, kita harus banyak bawa jiwa, saudara. Kemarin ponakan saya ditawarin ini. Rumah di mana? Mangga Besar. Kamu bikin tempat dugem, saya modalin 2M. Saya bilang gak boleh. Saya bilang itu anaknya siapa? Saya bilang enggak, orang Kristen saudara. Karena belum mengerti firman. Saya bilang Koko harus injilin. Saya bilang ngomongin. Umurnya lebih muda dari dia saudara. Saya bilang banyak anak Tuhan tidak mengerti. Koko bilangin, saya bilang ajarin, injilin. Saudara, kita harus banyak bawa jiwa saudara. Banyak orang tidak mengerti. Banyak orang di zona nyaman. Banyak orang nih berdoa. Doanya gak dijawab Tuhan. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kan kita gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Sia-sia waktumu. Saudara, kita udah umur berapa?
Kalau begitu terus di zona nyaman, buang-buang waktu, gak dapat jiwa-jiwa, rugi saudara. Mungkin tidak dosa, tapi kamu terus aja bergumul dengan permasalahanmu terus aja saudara. Karena tidak melayani Tuhan, tidak membawa jiwa. Jika melayani Tuhan kan kita bisa bisa enggak. Tetapi harus bawa jiwa saudara. Harus bawa jiwa. Saudara, enggak Ci bagiannya ada masing-masing Ci. Enggak, saudara harus bawa jiwa saudara. Kalau tidak bawa jiwa, enggak ada upahnya saudara. Ya, kita harus menangin jiwa. Saudara menangin jiwa ya. Saat ini udah mau akhir zaman. Saudara lihat perang di mana Israel udah diserang, udah mau akhir zaman. Saudara nanti kalau kita dipanggil Tuhan ditanya, berapa banyak jiwa yang akan kau bawa? Ditanya saudara, upahmu tergantung jiwa-jiwa. Saudara kalau perbuatan baik itu kita memang harus berbuat baik saudara. Untuk sampai ke surga kita harus berbuat baik. Kita tidak boleh melakukan dosa saudara. Tapi jiwa-jiwa adalah upah. Kita mesti sama-sama bawa beramai-ramai bawa jiwa ke surga. Lomba-lomba. Kalau iblis bawa jiwa ke neraka. Kita berlomba-lomba saingan bawa jiwa ke sorga. Nah ini baru saingan. Saingannya sama iblis saudara. Jangan saingannya sesama saudara. Jangan saingan sama ipar. Jangan saingan sama mertua saudara. Gak boleh. Ya, kita harus bawa jiwa saudara. Sebab kalau tidak bawa jiwa tidak ada upah saudara. Terus aja bergumul. Terus masalahnya gak beres saudara. Ya kalau masalah terus dipikirin gak bakal masalah. Tapi kita sambil bawa jiwa masalah akan beres nantinya. Karena Tuhan berperkara. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat perbuatan kita. Ini orang yang patut, ini orang yang berkenan. Ini orang yang akan menjadi anak kesayanganku. Ini orang yang akan aku angkat. Karena Tuhan bilang, angkat naik ke next level berikutnya. Oke? Firman Tuhan sekian. Tepuk tangan Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus. Kita gak boleh bergumul lagi sama masalah yang gimana saudara. Bawa jiwa. Kalau kita bawa jiwa nanti masalah bisa beres saudara. Amin. Saya hari ini tidak bernubuat tapi saya mau berdoa. Kita komitmen ikutin doa saya saudara. Karena saya mau bawa banyak jiwa saudara ya. Kita bawa ya. Kemarin saya juga khotbah di satu tempat. Saya juga seperti itu saudara. Karena banyak ibu-ibu terlalu nyaman saudara. Ya terlalu nyaman makan di mana saya banyak makan enak ini tapi tidak ngerti. Ya anak Tuhan itu harus ngapain? Anak Tuhan itu harus bawa jiwa saudara. Gak peduli kaya atau miskin, bawa jiwa. Siapa aja yang kita bisa bawa saudara. Ya, kita berdoa ya, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau komitmen sama Tuhan Yesus. Untuk bawa jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan Yesus. Tuhan mampukan saya dengan kekuatan Tuhan. Mampukan saya untuk bersaksi. Mampukan saya untuk selalu berbuat baik. Mampukan saya untuk selalu mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan, kami mau gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Bukan jiwa-jiwa yang pindahan dari gereja lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami percaya. Kalau kami akan naik level. Masalah kami akan beres. Tuhan yang buat terobosan. Tuhan yang jawab doa kami. Ketika kami melakukan perintah Tuhan. Membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.